Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran geografi. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang salah satu bentuk lahan unik yang terbentuk oleh proses pelarutan, yaitu lahan solusional atau lebih dikenal dengan nama lahan kars. Kira-kira bagaimana ya proses terbentuknya kars? Yuk kita pelajari bersama. Lahan kars adalah bentuk permukaan bumi yang terbentuk terutama akibat pelarutan batuan yang mudah larut air, terutama batu gamping atau kalsit, oleh air yang bersifat asam. Nama kars berasal dari daerah Kras di Slovenia, tempat pertama kali bentuk lahan ini dipelajari secara ilmiah. Proses utama pembentukan lahan kars disebut dengan pelarutan atau solusi. Gini tahapannya. Yang pertama, air hujan menyerap karbon dioksida, CO2 dari atmosfer dan tanah. Kemudian, membentuk larutan asam lemah yaitu asam karbonat H2CO3. Yang kedua, asam karbonat ini melarutkan batuan kapur CaCO3 secara perlahan menghasilkan ion-ion yang terbawa air. Yang ketiga, dalam waktu ribuan hingga jutaan tahun, pelarutan ini membentuk berbagai bentuk permukaan kars seperti yang pertama, dolina, lubang atau cekungan, yang kedua lembah kering, yang ketiga ponor, lubang serapan air, yang keempat goa-goa kars, yang kelima stalaktit dan stalagmit di dalam gua, yang terakhir menara kars tower seperti di Tiongkok. Ciri khas lahan kars antara lain, yang pertama permukaan berbatu dan tidak subur. Yang kedua, minim aliran sungai di permukaan karena air langsung meresap ke tanah. Yang ketiga, banyak gua dan lorong bawah tanah. Dan yang terakhir, proses erosi didominasi pelarutan, bukan pengikisan mekanik. Beberapa contoh wilayah kars di Indonesia antara lain, ada Gunung Sewu di Yogyakarta, Maros Pangep di Sulawesi Selatan, Kars Sangu Kurirang Mangkalihat di Kalimantan Timur, dan Kars Papua. Saat ini kita akan membahas mengenai Kars Maros Pangkep, sebuah keajaiban alam dan warisan budaya yang luar biasa di Sulawesi Selatan. Kars Maros Pangkep membentang di wilayah Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene, Kepulauan Sulawesi Selatan. Kawasan kars ini memiliki luas sekitar lebih dari 43.000 hektar dan sebagian wilayah ini berada di dalam kawasan Taman Nasional Bantimurung, Bulu Saraung. Di kawasan Maros Pangkep, batuan kapurnya berasal dari masa Eosen hingga Miosen, yang kemudian mengalami pengangkatan tektonik sehingga muncul ke permukaan daratan. Di dalam kars Maros Pangkep terdapat banyak gua penting. Secara arkeologi, kawasan ini juga kaya dengan flora dan fauna. Terdapat 364 spesies yang bersifat endemik Sulawesi dan 52 spesies yang dilindungi secara hukum. Kars bukanlah batu mati. Ia memainkan peran penting dalam sistem air dan ekosistem. Air hujan yang jatuh ke permukaan batu kapur akan meresap melalui celah-celah masuk ke rongga bawah tanah dan membentuk aliran. Dalam kawasan kars Maros Pangkep, terdapat sistem hilir gua yang mengalirkan air hingga keluar sebagai mata air. Dan aliran ini mempengaruhi ketersediaan air untuk daerah sekitarnya, terutama pada musim kemarau. Nah, itulah penjelasan tentang proses terbentuknya lahan solusional atau kars. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian dalam mempelajari bentuk-bentuk permukaan bumi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.